Waalaikumsalam. Langsunglah sama Arif, Pak. Hah? Sampo show. Masuk lo, Bu. Iya, makasih. Bukan sepatu ya? Enggak, pakai aja, Bu. Yang benar. Iya. Adik bukan sepatu ya? Enggak. Di mana Ibu duduk? Di bagian tak berencana. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Ibu Alit Anugrah. Dan di sini juga ada pendamping kita bersama Bu Ulat. Silakan Ibu. Kita mulai, ya kita mulai sih. Ibu, selamat siang Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Selamat datang di SMA Negeri 1 Batamban ya Bu ya. Alhamdulillah kita ini perdana Bu, perdana tayang Sapo Show yang diprakarsai oleh anak-anak OSIS ini sebagian besar. Kemudian bersama dengan guru kesenian kita Bapak Muhammad Arif ya Bu ya. Kebetulan Ibu datang hari ini, langsung kita rekam coba-coba ya Bu. Yang pertama ya, soalnya coba pertama saya juga ini mendadak kan Bu, nggak berencana seperti ini. Tadi rencananya dengan kepala sekolah kan bikin video tunggal aja gitu kan. Yaudah, karena sudah masuk ke sini, Ibu kita salam kenal dulu. Ibu boleh Bu kami berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, walaupun kita sudah kenal Bu, tapi nanti akan dipublish rencananya ke YouTube sekolah. Silahkan Ibu perkenalkan dulu. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal, nama Ibu Alit Anugrah Maria. Pakai Maria belakangnya. Oh, Ada Marianya di belakang. Ibu sekarang itu bekerja di cabang dinas pendidikan wilayah 2, itu menaungi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Itu saja mungkin. boleh. Hari ini datang ke sininya Bu acaranya. Oh iya, alhamdulillah hari ini Ibu ada agenda monitoring pembelajaran di bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 ya tentunya ya. Nah, mudah-mudahan ya ada manfaat lah datang ke sini. Kita belajar melihat dari SMA yang ada, melihat juga mempelajari apa yang sudah dilakukan di situ, gitu. Baik, terima kasih Ibu. Iya Ibu, di sini Ibu kebetulan kan monitoring Ibu ya. Kemudian Ibu juga di cabang dinas sudah menjabat sebagai kasih. Bu, Ulan dengar sebelumnya Ibu pernah jadi guru ya Bu. Oh iya, Ceritakan sedikit. itu dari tahun 2009 awal dulu pengangkatan 2009 itu di SMP di Solok Selatan semuanya SMP. 2011 pindah ke SMK. SMK Ibu. SMK. Sama kita. Aku juga dulu SMK terus pindah lagi SMA di tahun 2014. 2014. Ya, jadi sudah 3 sekolah, 3 jenjang ya, 3 jenjang sekolah, dan alhamdulillah wah pengalamannya gitu kan, Masya Allah gitu kan. Karena pindah-pindah itu tadi jadi bisa melihat oh ini SMP kayak gini kayak tipenya, terus SMK kayak gini beda lagi SMA, Masya Allah beda lagi. Dan sekarang gitu kan dari tahun 2020 pindah lagi ke cabang dinas dan beda lagi yang dihadapi, Masya Allah. Jadi alhamdulillah dengan pindah-pindah itu membuat pengalaman lebih lebih banyak melihat berbagai tipe orang ciptaan Allah gitu ya. sifatnya Ya. Bu, berbagai generasi Bu ya. Iya. Dari remaja awal, Ah. jadi remaja yang akan keluar menghadapi masyarakat. Juga remaja akhir Iya, remaja remaja pensiun ya. Remaja sekarang ya. Iya. Remaja akhir pensiun gitu kan di cabang dinas itu kita ya Banyak. banyak sih ya. Sedikit Bu kiat suksesnya ini kan untuk anak-anak kita juga Bu. Kebetulan mereka juga belajar jadi pemimpin lewat OSIS kan Bu. Gimana sedikit
saran kiat sukses dari Ibu supaya mereka ini nantinya keluar selesai dari SMA ini bisa menjadi orang yang berguna, sukses di kehidupan masing-masing. Amin ya Allah. Kalau kiat sukses rasanya belum pantas ya untuk menjadikan seorang Alit Anugrah Maria sebagai sebagai contoh atau teladan gitu kan. Mungkin ada yang lebih berhak lagi ya itu. Ya kalau idola kita udah pasti lah ya, udah pasti gitu kan. Cuman sedikit mungkin Ibu juga dulu udah pernah ya kita ya ketemu di LDK ya? Iya. Udah pernah jadi ketua OSIS dulu gitu kan. Terus kalau di kelas juga nggak pintar-pintar banget, juara itu jarang juara satu ya, jarang juara 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan ketua OSIS Masuk 10 besar itu Bu, kambingnya susah ya. Tapi alhamdulillah gitu kan, semuanya disyukuri gitu kan, semua disyukuri. Karena kita kalau membaca diri, perjuangan kita itu kalau udah jadi juara 1, rasa puasnya itu mungkin beda ya, udah dapet juara 1, kayak gitu aja ya, udah sampai gitu. Cuma kalau udah juara 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan ya, kita merasa perlu meningkatkan lagi kayak gitu. Jadi Ibu selalu kan gak pernah dapet tuh juara 1 kan, selalu lihat besok saya harus dapet gitu kan, tapi nggak pernah dapet gitu kan. tapi meningkat terus gitu kan. Dan Ibu membacanya gitu, selalu perubahan yang Ibu lihat, bukan mungkin kalau hasil sih itu ke nomor berapanya mungkin ya, tapi perubahan yang sudah Ibu lakukan yang Ibu lihat. Jadi Ibu punya dari dulu, dari SMP gitu kan ya, sudah aktif di organisasi gitu. Mungkin alhamdulillah Ananda itu aktif di organisasi, yaitu satu modal yang sangat pengalaman yang hebat. Modal hidup yang sangat baik, yang sangat bagus itu adalah di organisasi. Bagaimana kita belajar speak, walaupun susah ya Bu ya, walaupun bersusah-susah, insya Allah pengalamannya terpakai. Terpakai. Ibu sampai saat ini itu belajar berbicara memang di organisasi ya, memang di organisasi, karena di kelas itu cuma belajar diskusi juga itu kadang teman-teman seadanya teman-teman udah dikondisikan duluan. Udah dikondisikan. Benar kan? Benar sendiri sih. Sudah dikondisikan. Lo nanti nanya ini ya, lo nanya ini Iya, benar banget sih Bu. bener kan? Nah, tapi kalau di organisasi nggak kayak gitu. Nah, kita akan bertemu orang-orang yang beda pemikiran, sangat-sangat berbeda pemikiran. Kadang mereka kontra, kadang mereka pro. Jadi itulah fenomena yang kita temukan di organisasi, fenomena-fenomena seperti itu yang bikin kita belajar pengalaman lebih. Nah, dari SMP moto Ibu itu mungkin sampai sekarang be yourself. Jadi aja diri kamu sendiri gitu kan ya. Mungkin kalau boleh Ibu mengutip kalau Rasulullah punya sahabat yang namanya siapa yang paling sangat? Umar ya? Umar bin Khattab ya. Umar itu dia sangarnya minta ampun ya. Maksudnya dia tuh orang kasar gitu kan. Orang kasar. Tetapi ketika mengenal Islam gitu kan ya, dia bawa kekasarannya itu, kesangarannya itu menjadi ditakuti untuk orang-orang, membawa orang-orang itu kepada Islam. Nah, maksud Ibu itulah kita, be yourself kita itu. Passion kita ini loh. Passion kita itu yang kayak gini loh. Ya inilah, ini gua gitu. Jangan mau diwarnai sama warna orang gitu. Ya, gitu ya. Jadi buat Ibu moto kita yang be yourself itu ya, yang punya Ibu yang be yourself itu memang kepake buat Ibu gitu. Sangat-sangat berguna, be yourself. Ditambah itu tadi si Umar tadi gitu kan ya. Dia pakai kekasarannya dia, bukan kasar ya, tetapi keberaniannya dia yang dibilang singa pasar gitu kan ya, memang untuk memenangkan Islam gitu. Jadi itulah mungkin sedikit
sedikit kiat ibu untuk menuju sekarang ya belum ada apa-apanya sih ya, mungkin kalau ada orang yang jadi presiden nggak bisa kuliah. Kalau ada orang yang jadi presiden gitu kan, kalau ibu pasti kasih SMA. Iya, gitu tapi kan. kan masih muda. Insya Allah gitu. Wajahnya doang yang muda. Emang aja ya dong Bu? Enggak lah. Wajahnya muda. Wajahnya doang. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi pokoknya insya Allah organisasi itu buat ibu itu penting banget. Gitu pun ibu di keluarga, ibu kan dulu banyak kegiatan gitu kan, makanya OSIS itu bukan hanya detailnya organisasi siswa intrasekolah, tetapi memang benar-benar peran guru, peran pembina OSIS itu sangat penting sekali gitu kan di sekolah. Mereka yang mengarahkan, ada programnya gitu kan ya, terlaksana atau tidak programnya itu memang harus Bersama. kita evaluasi bersama. Gitu. Oh gitu, oke. Sekarang paham. Sekarang paham. Ya, Jelas ya. oke. Yang Punya belajar waktu belajarnya ya. Oh iya, nanti sudah insya Allah bakalan depannya bisa bagi-bagi. Ekstrakan ya. Iya, ekstra. Emang energinya memang memang harus lebih. Karena iya, Ibu OSIS, Ulan juga OSIS walaupun nggak sampai ketua, sampai sekretaris gitu ya. Keren. Cuman kami dulu memang sukses Bu OSISnya. Bikin event kabupaten, event provinsi, sehingga waktu itu kami dikasih jalan-jalan gratis Bu ke Medan. Memang siang, malam, sore di sekolah, terus Minggu, Sabtu, memang kayak gitu. Memang harus sediakan waktu. Kalau ibu dulu kegiatannya ya, karena ibu dulu di SMA-nya SMA swasta di Bogor gitu kan. Kalau swasta itu mungkin animo siswa untuk belajar itu kurang. Yang ada mungkin anak-anak tuh sore-sore itu udah hangout gitu kan, keluar jalan-jalan. Kadang mungkin ada yang matching sama om-om. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Ada ya, tapi nggak ada loh. Awas ya. Kok gitu? Aku dipecat ya. Nah, begitulah kondisi di kota besar ya. Kota besar demikian. Nah, OSIS kita berhasil mengalihkan kegiatan mereka gitu kan ya. Kayak ada fashion show-nya. Kalau dulu zamannya saya pernah di sini kayak begituan. Zamannya saya dulu SMA tahun 98. 1900 loh. 1998. Ya. Ada fashion show. Iya. Jadi Keren. kita bikin fashion show OSIS-nya gitu kan. Tersalurkan ya Bu. Ya, disalurkan dari anak-anak yang suka hangout jalan-jalan pakai OOTD yang wah ya. Kalau zaman sekarang kayak OOTD ya. Outfit kan tinggalnya outfit. Gitu ya. Iya. Tapi ya zaman dulu ya juga ada yang seperti itu ya, tapi alhamdulillah ya. Tapi event-event kayak gitu biasanya muncul dari anggota OSIS-nya atau instruksi dari guru? Oke, itu dari anggota. Dari anggota. Dari anggota, artinya itu ide-ide dari kawan-kawan. Terus kita kan ngeliat ya, kawan-kawannya butuhnya apa Teman-teman sih dia. ya? Teman-teman kita butuhnya apaan sih yang kira-kira bermanfaat untuk mereka, yang ngabisin waktu mereka itu ke arah yang positif, gitu ya, ke arah yang positif. Nah, lihatlah passion kawan-kawan. Jadi kita yang membawa Betul, teman-teman. bawa teman-teman kita ke arah yang lebih baik, terus kita usul itu kita salurkan ke tempat yang benar ya. Jangan demo, Iya. jangan demo, kita nggak ada kegiatan. Jangan pragmatis juga, artinya pragmatis itu semua kegiatan bergantung pada duit. Enggak juga. Nah, salah satunya ibu yang salut di Padang di Patambuan. itu adalah itu. Ya, walaupun Tetap terlaksana. budget duitnya sedikit. Ya. Tetap wah kesannya. tercapai ya. Nah, oke. Tadi sepertinya sudah kita lihat juga tantangannya juga sudah ada yang Ibu bahas ya Bu ya. Waktu kita juga gak lama-lama lagi Bu. Ya kan udah siang. Sedikit saja mungkin Bu yang paling berkesan
Mungkin ada satu kejadian yang paling berkesan saat ibu berorganisasi gitu ceritanya. Sekalian mungkin tantangan kali ibu berhasil mengatasinya. Yang awalnya ibunya gini ternyata tercapai, nggak nyangka gitu. Ibu kan sebelumnya nih bilang nih, ibu Pasti cuma ada kan segini. bu merasa waktu itu sulit kali tapi akhirnya bisa keluar dari yang salah itu. Kalau kesulitan ya, ibu merasa setiap ibu itu apa namanya selalu saja ada kesulitannya setiap langkah Iya. pasti aja tantangan, halangan, terus ya apalah itu namanya rintangan duri gitu kan, itu pasti ada gitu kan. Tapi kalau ibu bagaimana menyikapi itu sebagai sebuah pembelajaran saja gitu. Jadi kalau yang berkesan gitu kan ya, itu yang amat sangat itu ketika SMA mungkin. Ketika SMA itu ibu selain di OSIS juga ikut kawan-kawan ya di Citarum lah gitu. Sering nggak terlalu sering sih waktu dari SMA kelas 2 lah, SMA kelas 2 terus ada naik gitu kan, panjat tebing gitu kan, climbing. Oh, keren. Banyak Nggak nyangka loh lihat itu kayak gini. Makanya dia mungkin sekarang kayak gini gitu kan. Kalau dulu entahlah. Wah, Kita kita coba semua. wah keren. Kita baru tahu sekarang. ya dulu kan ya, climbing tapi itu tanpa alat ya, climbingnya. Coba-coba Iya coba-coba Iya, gitu kan, coba-coba. coba-coba gitu. Jadi Dan tim Sapu Show ya. Iya. Apa lagi ya bro? Udah itu aja. Terima kasih. Silakan closing statement juga. Ini kameranya standby. Oh tunggu dulu. Kami mau penutupan dulu. Iya itu kan? Iya tadi bu. cerita di Penutupan dulu bu. Nanti kita itu Kalau kalau salah ada Selena. ini buat ininya audio ya biar jelas. ini apa ya? Karena kita nggak pakai apa namanya? Nggak pakai Kalau apa filter apa namanya? Hijau tuh bu. nah, filter dulu. Ini dindingnya. Iya bu, kami lagi itu bu, lagi nyusun-nyusun ini cuma alat dasarnya dulu bu, cuma kebetulan ya. Tapi Biasanya kita pakai peredam suara. oh iya. Belum lagi. Iya. Yang penting bergerak dulu. Terus kasih Ya, mic-nya di sini Ci. oke. Oh, ada itu. Udah bersihkan separuh. Oh. Keren. Ada mana bu? Ini punya anak-anak atau di sekolah? Punya Bapak Arif tuh ya. Ini bapak. Nggak tahu. Entah di Buat kenang-kenangan. katanya buat kenang-kenangan ya sih, semoga aja iya. Rai-rai aja Pak Arif ya. Buat kenang-kenangan. Galak-galak Pak Ya kan Arif. Pak. Oke. Oke. Siap. Jadi teman-teman, begitulah cerita dari Ibu Anita. Semoga kita bisa mempelajari dari cerita Ibu tersebut dan menginspirasi kita semua. Jangan disia-siakan. Manfaat. Demi waktu gitu ya. Oke. Baik Ibu. Oh, keren sekali. Ternyata sampai Ibu pun Iya. belum tahu. Ternyata Ibu kita ini sekeren itu. Dicoba semuanya ya Bu. Oke Bu, kita sudah sampai di bagian akhir. Terakhir kita closing statement dari Ibu. Bagaimana hari ini Ibu di SMA 1 Petamburan? Kegiatan kita kali ini Ibu jadi yang perdana ini Bu, silakan berikan kami kesan boleh mungkin ada lagi yang mungkin baiknya nanti OSIS ini coba yang kayak gini. Silakan ya Bu kita. Closing statement ini agak lumayan agak Apa dipikir dulu? begini. Ibu setiap kesini alhamdulillah selalu ada perubahan, alhamdulillah, dan itu standing applause buat SMA Petamburan. Dan hari ini gitu kan Ibu dijadikan
ya bukan uji coba ya, bintang tapi kita tahu bintang perdana. tamu perdana, ya, perdana. Dan mudah-mudahan ini bukan satu kali ini aja. Amin. Ya, satu kali ini aja dan berlanjut juga untuk adik-adiknya juga ya. Nah, di regenerasi, di apa namanya? Ada penerusnya. Kelas 10 ada satu. Jangan ada Tambah satu lagi. jangan Ditambah lagi. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi mungkin bukan tapi ya, dalam setiap masa ada tokohnya. Iya. Dalam setiap tokoh ada masanya. Nice. Oke, jadi Ananda sekalian, untuk hari ini ya Ananda lah tokohnya. Ya. Kalau ibu udah waktu itu. Ya. Iya, kita juga udah waktu itu. Sekarang ada itu. Oke guys. Oke, baik. Terima kasih Ibu telah hadir di acara kita Sapo Show. Yang sangat mendebarkan buat ibu gitu kan, sampai sekarang masih teringat gitu kan, masih teringat teman-teman gitu kan, di bawah nggak ada orang lagi gitu kan, memang ibu yang menggunakan gitu kan. Seharusnya kan ada tim sapu di bawah gitu kan, tim sapu biasanya kawan-kawan laki-laki gitu kan, tim sapu di bawah, tapi kawan-kawan yang ini laki-laki udah di atas duluan gitu kan ya. Sampai yang laki-laki tuh dimarahin sama ketuanya gitu kan ya, lu awas ya kalau sampai kejadian macam-macam gitu kan, saking dia bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Lihatin tuh, iya lihatin kan sampai ke bawah, lu kenapa nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi pas pijakan kaki itu ada lumut gitu kan, licin gitu kan, licin, tapi alhamdulillah ada pijakan lain di bawahnya gitu yang agak kesat gitu, jadi hanya sekitar setengah meteran aja lah. Berarti ini pijakan tebing itu emang alami semua Bu? alami sebenarnya, nggak ada buat nggak ada. Ya, nggak ada apa-apa Nggak ya ada itu kan apa-apa. pegangan. Dan itu ngambil ibrohnya itu ketika itu nggak ada kita merasa beruntung saya Iya. masih diberikan hidup, nggak ada ya, Gimana? nggak ada Waktu itu nggak ada sama sekali. Wih, alhamdulillah, nggak ada bilang alhamdulillah juga kayak itu rasanya. Baru kesebut aja mungkin sekarang. Pokoknya apa namanya, masih untung dikasih, masih untung gitu kan. Habis itu ketawa-tawa lagi sama teman-teman gitu kan, nggak ada rasanya. Itulah orang muda ya, kayak gitu ya. Jiwa kita masih muda gitu. Saya sekitar 17 tahun ya, 17 tahun kelas 2, kelas 3, kelas 3. Baru setelah beberapa tahun kuliah gitu kan, berpikirlah kita, merasa ke Allah gitu kan ya. Beruntung masih dikasih nyawa ketika itu gitu kan. Di situ mungkin satu hal yang sangat berarti ya, sangat berarti. Ya Allah kasih nyawa, gimana caranya biar bisa apa namanya, waras itu tadi ya, demi waktu itu tadi ya, gimana supaya lebih bermanfaat lagi, lebih bermanfaat lagi. Kalau dulu mungkin jadi OSIS gitu kan ya, kita sekarang Ananda sekalian, ibu bilang kayak gini, perbarui niat lagi kan gitu. Ya, perbarui niat gitu kan. Kalau dulu ibu jadi anggota OSIS gitu kan ya niat ibu ya udah gitu kan, jadi ketua aja, jalan aja, ikut aja, terus kita salurin aja kawan-kawan nih, ada kegiatan ayo gitu kan, kita bikin program ayo gitu, just cuma gitu doang gitu. Tapi sekarang gitu kan ya, setelah kita membaca perjalanan hidup saya dulu ya, nah ternyata gitu kan ya, space gitu kan ya, spasi itu gitu kan yang mengisi hidup kita gitu kan ya. Itulah pengalaman hidup yang mengisi membangun jiwa. Membangun jiwa kita, membangun pemikiran kita gitu. Jadi sampai saat ini Acara kita Sapo
Ibu setiap kesini, alhamdulillah selalu ada perubahan. Alhamdulillah. Dan itu ini applause buat SMA Patambuan. Dan hari ini gitu kan, Ibu dijadikan ya bukan uji coba ya, tapi bintang tamu perdana. Dan mudah-mudahan ini bukan satu kali ini aja. Amin. Ya, satu kali ini aja dan berlanjut juga untuk adik-adiknya juga ya. Nah, di regenerasi, di apa namanya? Ada penerusnya. Kelas 10 ada. Nah, satu. Jangan ya tambah lagi, jangan tambah lagi 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi mungkin bukan tapi ya, dalam setiap masa ada tokohnya. Iya. Dalam setiap tokoh ada masanya. Oke, jadi Ananda sekalian, untuk hari ini ya Ananda lah tokohnya. Iya. Kalau Ibu udah waktu itu. Ya. Slogannya. Ada slogannya gitu. Jadi gini Bu, slogannya kalau saya bilang sapo-sapo, ibunya bilang sapo-sapo, kita bersama gitu. Sapo-sapo. Sapo-sapo tuh sapa-sapa. Menyapo. Iya, menyapo. Jadi sapo-sapo kita bersama. Oke. Boleh? Pergi boleh? Ramya itu ada Oke, good. Jadi, sapo-sapo SMA Negeri 1 Petamburan. Sapo-sapo kita bersama. Iya. Sapo-sapo kita bersama. sekarang itu. Yang amat sangat itu ketika SMA mungkin. Ketika SMA itu Ibu selain di OSIS juga ikut kawan-kawan ya di Citalong gitu. Sering enggak terlalu sering sih waktu dari SMA kelas 2 ya. SMA kelas 2 terus ada naik gitu kan. Manjat tebing gitu kan. Climbing. Wih, keren. Gak jauh banget itu kayak gini. Makanya dia begitu kan sekarang tidak kayak gini gitu kan. Kalau dulu entah lah. Coba semua. Wah, keren. Kita baru tahu sekarang. Iya betul saya. Climbing tapi itu tanpa alat ya. Climbing. Coba-coba. Ini coba-coba gitu kan, coba-coba. Jadi kita kan sebenarnya naik gunung naik bukit biasa gitu kan. Terus kita ikut waktu itu di air terjun di kalau di sini kalau di sana namanya Sukabumi ada daerah Sukabumi ke Bogor gitu kan ya. Air terjun. Nah di air terjun itu Ibu climbing sama teman-teman gitu kan. Baru pertama kali sih nyobain gitu. Kita nyobain yuk gitu kan. Nyoba climbing licin gitu kan. Terus di sekitar 20 meteran 20 meter ke bawah gitu kan ya, itu kepleset gitu kan. Ibu kan panjat Jatuh, nih. Bu. Jatuh. Wah, Ya, tinggi itu semua. Enggak sampai sampai ke jatuh. 20 Kaget kan? Ketika saat itu terjadi jantung tuh yang masya Allah copot, rasa copot gitu kan. Rasa copot itu memang benar-benar pengalaman yang sangat mendebarkan buat Ibu gitu kan. Sampai sekarang masih teringat gitu kan. Masih teringat teman-teman gitu kan, di bawah nggak ada orang lagi gitu kan. Memang Ibu yang gitu kan. Seharusnya kan ada tim sapu di bawah gitu kan. Tim sapu biasanya kawan-kawan laki-laki gitu kan. Tim sapu di bawah, tapi kawan-kawan yang ini laki-laki udah di atas duluan gitu kan. Sampai yang laki-laki itu dimarahin sama ketuanya gitu kan. Lu awas ya kalau sampai kejadian macam-macam gitu kan. Saking dia bertanggung jawab. Lihatin tuh. Iya. Lihatin kan ke bawah. Lu kenapa? Gak apa-apa. Alhamdulillah gak apa-apa. Jadi
pijakan kaki itu ada lemut gitu kan, licin gitu kan, licin. Tapi alhamdulillah ada pijakan lain di bawahnya gitu yang agak kesat gitu. Jadi hanya sekitar setengah meteran aja lah. Berarti di tebing itu memang alami semua Bu? alami semua, nggak ada buat Ya, nggak ada apa-apa Nggak ada gitu kan apa-apa. pegangan. Dan itu ngambil ibrohnya itu ketika itu nggak ada kita merasa beruntung saya Iya, iya, masih diberikan hidup. Nggak ada ya. Ibu gimana? Nggak ada. Waktu itu Nggak ada sama sekali. Wih, alhamdulillah. Nggak ada bilang alhamdulillah juga kayak rasanya gitu. Baru sebut aja mungkin. Pokoknya apa namanya, masih untung dikasih, masih untung gitu kan. Habis itu tahu-tahu lagi sama teman-teman gitu kan, nggak ada rasanya. Itulah orang muda ya, kayak gitu ya. Jiwa kita masih muda. Kita sekitar 17 tahun ya, 17 tahun kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 3. Baru setelah beberapa tahun kuliah gitu kan, berpikirlah kita, merasa ya Allah, gitu ya. Beruntung masih dikasih nyawa ketika itu. Action.